Baiklah, kita lanjutkan kuliah dinamika proses. Hari ini kita sudah sampai bab 4 ya. Bab 4 tentang pemodelan dan dinamika proses sistem orde 2. Ya, orde 2. Setelah menyelesaikan bab ini, ya, harapannya Anda mampu menjelaskan respon dinamik sistem orde 2 terhadap berbagai perubahan input. Kalau Anda mampu menjelaskan berarti Anda paham, understand, ya. Materi yang akan kita bahas adalah respon orde 1, pemodelan non-interacting tank, dan pemodelan sistem interacting tank. Nah, kedua sistem ini termasuk dalam sistem multi kapasitas, ya. Oke. Respon sistem orde 2 itu berbeda dengan orde 1. Ya, dulu kita sudah, sebelum UTS kita sudah bahas tentang orde 1. Nah, sekarang model dan respon orde 2 itu berbeda ya dengan orde 1. Ini model persamaan diferensial linier untuk orde 2 ya, mengikuti 411. Lalu variabel Y itu merupakan output, X adalah input, di mana A2, A1, A0, dan C adalah suatu konstanta. Nah, persamaan diferensial sudah disusun. Selanjutnya kita lihat apakah linear atau tidak. Jika tidak, maka harus linearisasi. Tetapi karena persamaan 411 ini sudah linear, maka kita langsung ke step berikutnya, yaitu mengubah dalam term deviasi. Nah, untuk term deviasi harus kita kondisikan pada initial condition, kondisi tunak ya. Pada kondisi tunak, nah, Y0, X0 ini ya, steady state. Maka persamaan 411 menjadi 412. Lalu kita lakukan pengurangan 411 dan 412 menghasilkan persamaan dalam term deviasi. Nah, ini 413 ini persamaan dalam term deviasi. Y besar adalah deviasi Y, X besar deviasi X. Lalu persamaan 413 ini kita bagi dengan A0 ya. 413 kita bagi dengan A0 menjadi seperti ini. Ya, tadi seperti ini. Nah, maka kalau ini dibagi dengan persamaan 41 dibagi A0, maka ini menjadi per A0 gitu ya. Ini per A0, ini A0 per A0, ini per A0 gitu kan. Nah, maka ini tau kuadrat itu tak lain adalah A2 per A0. Artinya tau sama dengan A2 per A0, gini kan. Nah, psi sekarang ada 2 psi to, berarti 2 psi to sama dengan A1 per A0. Nah, akhirnya kita dapatkan psi seperti ini. Sekarang kita punya namanya psi. Ini damping faktor ya. Faktor peredaman. Ini
parameter baru ya. Parameter baru. Nah, K ini gain ya. Gain kondisi tunak. Sedangkan tau adalah konstanta waktu. Dulu kita punya sistem order 1 itu hanya ada K dan tau. Sekarang order 2 itu selain K tau itu juga ada namanya damping faktor. Simbolnya kayak cacing ya ini ya. Damping faktor. Ya, damping faktor. Nah, kalau kita laplaskan persamaan 414 ya, maka menjadi bentuk seperti ini. Ini fungsi transfer order 2 ya. Transfer function order 2 ditandai dengan adanya parameter baru yaitu damping faktor. Dulu kita sudah buat fungsi transfer order 1 K per tau S plus 1 kan ya. Ini order 1 dulu. Nah, sekarang kita fokus di order 2 yang ini. Jadi S-nya pangkat 2. Itu ya. S-nya pangkat 2. Nah, penyelesaian selanjutnya tergantung dari nilai damping faktor ya. Ini kita akan lihat akar. Kalau ini denominator ini yang saya stabilo kuning ini denominator. Ini kalau dicari akar-akarnya pakai rumus ABC ketemunya begini. Ini akar-akarnya. Nah, akarnya ini bisa real, bisa imajiner kan ya. Ini nanti yang berpengaruh terhadap kestabilan respon. Ya. Redam. Nah, sekarang saya ingin tahu apakah Anda paham dengan yang dimaksud redam. Ya, faktor peredaman ya. Psi adalah faktor peredaman atau damping faktor. Rona, halo Rona. Mufida. Iya, Bapak. Nah, Rona, are you okay? Iya, Pak. Baik-baik ya Rona ya. Iya, Pak. Nah, gini Rona. 91. Tolong buat contoh kalimat yang mengandung kata dasar redam. Studio suara menggunakan peredam suara untuk menghindari suara keluar dari ruangan tersebut. Nah, berarti apa itu maksudnya peredam? Peredaman itu seperti mengontrol kemampuan speaker dalam mengontrol tinggi rendahnya suara, Bapak. Berarti gini. Studio menggunakan alat peredam untuk mengurangi kebisingan. Nah, istilahnya gitu ya, kebisingan. Berisik lah istilahnya, supaya nggak berisik. Artinya meredam kebisingan.
Kalau nggak ada peredam itu berarti berisik, bising, ya kan? Nah, ini nanti kita kaitkan dengan respon. Itu kalau kaitannya dengan redam. Oke, terima kasih ya, Rona. Kita lihat contoh yang Pak. lain. Sama. Novian, Dani Angkasa. Iki le, ayo le, tolong buatkan contoh kalimat dengan kata dasar redam. Misalnya gini, misalnya ada demonstrasi. Nah, lalu ada aparat yang ingin bagaimana dengan demonstrasi itu. Aparat meredam kericuhan. Aparat meredam kericuhan akibat demo gitu. Iya. Artinya kalau tidak ada aksi untuk meredamkan kan ricuh gitu ya, gaduh atau bergejolak. Iya. Nah, gejolak kan ya, ricuh, gaduh, gejolak, bising tadi ya, bising, ricuh, gaduh, gejolak. Nah, kalau nggak diredam maka gejolak, gaduh, ricuh, bising, ya kan? Kalau nggak diredam. Nah, sekarang parameter atau faktor peredaman ini kaitannya dengan respon apa? Ya, kaitannya apa? Ini kaitannya adalah dengan ini, ya mirip-mirip gejolak ini, ya. Tapi gejolak ini diilustrasikan atau dianalogikan, respon ini dikenal dengan osilasi. Ya, kalau dalam contoh kalimat tadi, osilasi ini analoginya gejolak, gaduh, ricuh, bising. Gitu ya. Osilasi itu gini. Ya, itu kan gejolak daripada gini. Atau anteng nek ngene iki. Ini gejolak juga tapi ya, tapi semakin menjadi-jadi osilasinya. Nah, ini semua, respon ini semua tergantung dari nilai damping faktornya, faktor peredaman. Ya, tergantung dari damping faktor. Kalau damping faktornya itu sama dengan 1, inilah yang dikenal dengan redam kritis. Redam kritis ini responnya monoton stabil. Kalau damping faktornya 1, ya. Monoton stabil, redam kritis. Redam kritis apa maksudnya? Hampir ada osilasi dan hampir tidak. Nanti ada contohnya ya. Redam kritis itu hampir berosilasi dan hampir tidak berosilasi. Kalau damping faktornya sama dengan 1, maka ini yang kita kategorikan sebagai overdamped ya, atau sangat redam atau redam lebih. Ya, sangat redam, overdamped. Nah, overdamped, sangat redam berarti tidak ada gejolak kalau sangat redam. Tidak ada osilasi. Ya, monoton stabil. Ya, sangat redam, namanya saja sangat redam ya. Overdamped. Lalu C sama dengan 0. Ini yang kita sebut sebagai respon osilasi terjaga, sustain oscillations. Jadi responnya begini, osilasi terus gini, tapi amplitudonya sama terus ini ya. Ini adalah sustain
oscillations ya, osilasi terjaga. Kalau damping faktornya di antara 0 dan 1 ya, di antara 0 dan 1, ini responnya kurang redam, underdamped. Namanya kurang redam berarti ada osilasi, tapi kemudian osilasinya itu meluruh, hilang sampai stabil. Contohnya begini ya. Nah, ini underdamped sampai akhirnya konstan. Ya. Kalau minus di antara min 1 dan 0 ini osilasi berkembang tak stabil. Minusnya tinggi, kurang dari min 1 ini tak terkendali. Ini yang warna merah ini tidak stabil semua ya. Ini tidak stabil. Misalnya begini. Nah, jadi amplitudonya, osilasinya semakin menjadi-jadi. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Untuk overdamped atau sangat redam, itu pada psi lebih besar dari 1 ya. Sangat redam. Psi lebih besar dari 1. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan kita definisikan bahwa tau atau konstanta waktu itu menjadi konstanta efektif 1, konstanta efektif 2, di mana konstanta waktu efektif itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, lalu ini bentuk parsial kan ya. Kita substitusikan ke persamaan yang tadi, ke persamaan order 2 sehingga menjadi bentuk seperti ini. Ya, ini order 2. Nanti ini S kuadrat sekali lagi. Nah, kita kenai perubahan input step. Lalu kita buat bentuk parsialnya. Seperti ini kan? Nah, overdamped respon itu begini. 410. Ini overdamped. Kalau critical damp atau redam kritis, C sama dengan 1 kan ya tadi. C sama dengan 1. Itu artinya konstanta efektifnya sama. Responnya begini. Nah, ini respon monoton stabil nih. Ya. Lalu kalau kita plot, nah ini kritis, hampir ya. Hampir ada osilasi, hampir berosilasi, hampir, tapi belum dia berosilasinya. Kalau kita punya psi yang lebih besar, psi 2, 3 dan seterusnya, ini semakin lambat. Ya, slow. Apa slow? Boles. Ya. Slow ini. Slow respon ya, monoton stabil. Monoton stabil. Ya, ini untuk yang 3 dan yang 2 ini sangat redam. Artinya tidak ada osilasi. Tapi
lambat, ya, lambat. Nah, sekarang mari kita lanjut dengan yang kurang redam atau underdamped. Itu psi-nya adalah di antara 0 sampai 1. Misalkan 0,1, 0,2 dan seterusnya, ya. Ini underdamped. Nah, akar-akar denominatornya kita mengikuti persamaan 412. Kalau dikenai perubahan step, maka penyelesaiannya seperti 4113. Anda lihat lagi, buka bab 2 ya. Sudah dijelaskan itu di bab 2. Respon orde 2 osilasi mengikuti fungsi sinus seperti ini dengan frekuensi ini apa ya, simbol apa ya, ini simbol frekuensi ya, V dan to atau phase angle seperti ini. Lalu kalau kita gambar, nah ini lihat, semakin mendekati 1 maka responnya semakin mendekati kritis ya. Ini kritis. Semakin mendekati 0 responnya semakin berosilasi. Semakin cepat tapi semakin berosilasi. Ya, underdamped ini. Atau kurang redam. Itu yang ini. Nah, ini kurang redam. Ini juga kurang redam. Ya. Dan satu lagi, ini juga kurang redam. Semakin mendekati 0, nanti ketika psi-nya itu dekat dengan 0, dia begini responnya. Nah, ini enggak apa namanya, enggak pernah meluruh ya, berosilasi terus. Ini yang kita sebut dengan sustain oscillation, osilasi terjaga untuk psi sama dengan 0 ya. Nah, karakteristik respon kurang redam ini definisikan beberapa istilah ya, dikelompokkan menjadi beberapa istilah. Ada periode, delay ratio, ini rasio amplitudo pertama dan kedua, rise time, overshoot ya, settling time dan overshoot. Mari kita lihat. Nah, ini adalah periode osilasi ya, dari puncak gelombang pertama dan kedua, ini periode ya, periode. Lalu delay ratio itu sama dengan B per C, rasio ya, amplitudo pertama dan kedua. Kalau DR sama dengan 1/4, ini yang kita sebut dengan quarter delay ratio. Kalau 1/4 ya. Lalu overshoot tadi ketinggian amplitudo ya, perbandingan puncak pertama dan nilai tunak baru ya. Nilai tunak barunya ini new steady state ya kan. Maka overshoot
sama dengan B per A. Ini rise time. Waktu pertama kali mencapai nilai tunak baru. The first time to achieve the new steady state value. Kalau ini settling time. Settling time. Waktu yang diperlukan untuk konstan atau ajek pada nilai tunak baru. Ini dengan plus minus errornya adalah 5%. Ya, plus minus 5% error. Settling time. Oke, itu adalah karakteristik respon orde 2 ya. Nah, respon orde 2 ini dijumpai di sistem multi kapasitas. Ya, multi kapasitas. Multi kapasitas. Multi kapasitas. Ada non interacting tank, ada interacting tank. Non interacting tank ini adalah tak saling berinteraksi, tidak saling berinteraksi. Tidak saling berinteraksi. IT saling berinteraksi. Satu sama lain saling berinteraksi. Najib? Iya, Pak. Najib ya. Halo, Najib. Bagaimana, Pak? Oke, Najib. Stay tune. Ini nanti akan penjelasan ini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Tolong stay tune, yang lain juga ya. Ada sistem seperti ini. Ya. Ini tangki 1. Ini ya. Ada arus 1. Valve masuk ke tangki 2. Arus 2. Lalu ini arus 3. Arus 4. Ini tank 2. Ini sistem A. Lalu kita buat sistem B di sini. Ya, kita punya tangki 1. Nah, gini kan ya. Ini arus 1. Lalu arus 2-nya begini. Masuk ke tangki 2.
Ini harus 3, harus 3, dan ini harus 4. Nah, F2 ini tergantung dari level tangki 1. Ya, sama dengan akar. Sedangkan F4 ini tergantung dari valve, konstant koefisien valve dan level di tangki 2. Nah, sedangkan F2 untuk yang B ini tergantung dari level 1 dan level 2. Ya, CV 1 akar H1T minus H2T, gini kan ya. Kalau F4 nya hanya tergantung dari level tangki 2 saja ya, gini. Sekarang perhatikan baik-baik, Najib. Kalau ada perubahan input di arus 1, misalnya flow arus 1 berubah, level tangki 1 berubah enggak? Iya, Pak. Berubah. Level tangki 2? Ya, ini juga. Berubah juga. Kalau ada perubahan dari arus 1. Artinya perubahan karakteristik di tangki 1 juga mempengaruhi tangki 2. Tetapi Anda perhatikan, kalau kemudian yang berubah misalkan arus 3 ini begini, tiba-tiba berubah naik gitu. Arus 3 flow-nya berubah, level di tangki 2 berubah tidak? Berubah, Pak. Level di tangki 1 Tetap. atau tidak berubah ya. Inilah yang disebut dengan non-interacting tank. Perubahan karakteristik salah satu tangki tidak berpengaruh terhadap tangki lain. Tangki 1 perubahan karakteristiknya berpengaruh terhadap tangki 2, tetapi tangki 2 tidak. Gitu loh. Tangki 1 berpengaruh, perubahan karakteristik tangki 1 berpengaruh terhadap tangki kedua. Namun perubahan karakteristik tangki 2 tidak berpengaruh terhadap tangki 1. Ini yang kita sebut dengan non-interacting tank. Tidak saling berinteraksi. Nah, tidak saling berinteraksi ya. Oke, sekarang saya ke Nyoman Sadewa. Nyoman Sadewa, halo Nyoman. Kok ramu nilai? Coba minta tolong Nakula biar bisa bunyi. Mungkin nganu Pak, sepertinya mic-nya tuh dia rusak Pak. Oh, mic-nya rusak toh Nyoman. Mic-nya rusak. Minta tolong Sadewa, minta tolong Nakula atau kakakmu Arjuna. Nggak bisa ya Nyoman ya. Oh, mic-nya rusak. Kalau nggak pakai headset bisa nggak Nyoman? Oh, duh, padahal lagi seru-serunya ini. Oke, Nyoman mic-nya trouble ya. Mic-nya trouble. Wah, ini Anggun. Halo Anggun Panjaitan.
Coba hidupkan on cam. Kok ramu nih Anggun? Anggun. Tapi di rumah saya sedang mati lampu, Pak, jadi gelap. Oh, mati lampu. Tapi kamu perhatikan ya, Anggun. Tadi saya juga joinnya telat, Pak, jam 8 karena mati lampu terus wifi di rumah mati. Jadi tadi baru sempat beli paket data, Pak. Ya, Bisa join. kalau yang gambar ini kan Anda sudah join toh? Barusan join, Pak, baru 5 menit. Oh, baru 5 menit. Aduh. Ya sudah diganti. Siska Wahyu. Wahyu Nizura. Ya, Pak. Nah, Siska, yang sekarang yang ini ya. Yang B. Kita lihat yang B ya, Siska ya. Yang B. Anda lihat yang B? Ya, Pak. Kalau misalkan ada perubahan hari ini kurang naik. Ada perubahan di input di arus 3 gini. Kira-kira level di tangki 2 berubah tidak? Berubah nggak, Mbak? Berubah, Pak. Berubah. Lalu Anda lihat level tangki 1 karena level di tangki 2 berubah, maka level di tangki 1 juga ikut berubah tidak? Ya, Pak. Berubah ya. Ini apalagi ada seperti bejana itu ya. Bejana berhubungan. Ketika ada perubahan karakteristik di tangki 2 dan itu berpengaruh terhadap tangki 1 dan ada perubahan karakteristik tangki 1 berpengaruh terhadap tangki 2, inilah yang disebut dengan interacting tank. Saling berinteraksi. Jadi perubahan karakteristik suatu tangki berpengaruh terhadap tangki lainnya, saling mempengaruhi. Tangki 1 berpengaruh terhadap tangki 2, demikian juga perubahan karakteristik tangki 2 berpengaruh terhadap tangki 1. Lain dengan yang ini. Ya, lain. Kalau yang A ini perubahan karakteristik tangki 1 berpengaruh terhadap 2, tetapi perubahan karakteristik tangki 2 tidak berpengaruh terhadap tangki 1. Itulah non-interacting tank. Paham apa yang dimaksudkan? Paham? Paham, Pak. Oke. Paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang
Ada siapa ya? Saya belum mendengar. Safik Setio. Safik, halo? Halo Pak. Ya, Safik, tune in ya. Ada sistem begini, Safik. Warna merah saja ya, supaya ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini tangki. Satu, ini tank. Dua, ini tank. Tiga ya. Lalu ini kita sebut sistem A. Lalu kita punya sistem B. Sistem B begini. Satu, ini harus dua, ya. Ini harus tiga, sorry. Ini harus 4, ya, harus gini. Lima, dan ini 6. Safik ya. Secara overall atau keseluruhan, A dan B ini kategorinya apa, Safik? NIT atau IT? Secara keseluruhan, overall. Safik Setio. IT Pak. Yang mana yang IT, yang mana yang NIT? A dan B. Anda lihat, Anda cermati dulu. Anda cermati. Anda beri kasus lah, Anda beri kasus. Kalau ada perubahan input di salah satu tangki, bagaimana dampaknya terhadap tangki yang lain? Safik Setio. A sama B IT Pak, dua-duanya IT. A sama B dua-duanya IT. Anda mungkin punya alasan mengapa Anda kategorikan IT dua-duanya. Apa kira-kira? Oke. Hanya menebak
Kang Krista. Tanpa alasan ya, tanpa reason. Nah, Mikaela, Anissa, Cemara. Nah, ini keluarga Cemara ini ya, Anissa ya. Oh, masih mute kali ya, kok nggak dengar ya Anissa ya. Tes. Terdengar. Belum. Halo, Halo Pak. dengar tapi kok putus-putus ya, Nduk? Coba Anissa. Kok putus-putus toh? Anda di mana nih ya? Aduh, putus-putus. Oke. Evan Afrista. Nah, ini harusnya sinyalnya kuat nih, bagus nih Afrista ini. Coba. Ya Pak. Ya kan? Afrista. Ya Pak. Afrista. Kamu panggilannya Evan apa Afrista toh, Mbak? Afrista Pak. Oh, nek Evan ndak dikira laki-laki ya. Iya. Afrista. Apa nih Afrista? A dan B. Yang A itu tidak bereaksi, sedangkan Kok yang bereaksi? tidak. Berinteraksi. Iya, tidak berinteraksi. Yang B itu berinteraksi. Ini. Yang B gini. Iya. Penjelasannya? Kalau lihat dari gambar sebelumnya Pak, kalau yang A tadi kan tidak berinteraksi. Nah, ini yang sebelumnya ini. Ya, karena apa? Tank 1 yang ke tank 2 tuh kan apa ya? Overall. Saya ngikut sih Pak, lebih ikut gambar yang ini soalnya. Oh, berarti kamu belum paham betul. Oke, Afrista harus dibantu oleh temanmu. Tolong estafetkan kepada temanmu laki-laki siapa? Novian. Siapa? Novian Pak. Novian, halo Novian. Iya Pak. Ini apa nih Novian? Jawabannya. Di raketok Novian nih. Ketutupan nama Pak. Wow, mung ketok anune kuwi rambute tok piye. Mbok delikke ya wajahmu kamu sembunyikan. Ayo Kalau saya sama Pak kayak Afrisa Pak. Sama kayak Afrista. Iya. Waduh, sopo sing beda iki? Lempar ke temenmu Putri sopo? Novian. Siska Pak. Sopo? Siska. Mana Siska? Nggak ada Siska. Saya Pak. Mana sih? Tes. Halo Siska. Ya Pak. Oh ini Nisura toh. Iya Pak. Nisura. Sisca. Apa Mbak? Kalau dari pemahaman saya yang A itu berinteraksi, yang B-nya enggak. Oh podo berarti. Jelaskan. Kenapa begini? Yang A itu yang berinteraksi. Oh, yang A berinteraksi. Yang B tidak berinteraksi. Yang B yang tidak. Gini. Ya Pak.
sekarang ya. Safik, Afrista, Novian, Siska, dan kawan-kawan. Kalau saya highlight harus 5. Kalau arus 5 ada perubahan, misalkan perubahannya begini, ada tiba-tiba berubah step gini. Apakah perubahan step arus 5 berpengaruh terhadap level tangki 3? Tidak. Hah? Ini Tidak, berubah. Pak. Ini loh. Kalau di A tidak, Pak. Level pertanyaanku level tangki 3. Berpengaruh, Pak. Berpengaruh enggak? Dengan Pak. Berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Sekarang kita lihat yang A dulu. Kita lihat yang A dulu ya. Perubahan karakteristik tangki 3 karena perubahan flow arus 5 ini. Perubahan karakteristik tangki 3 berpengaruh terhadap 2 enggak? Yang A tidak, Pak. Tidak. Ya kan? Salah satu tidak berpengaruh, ini berarti apa? NIT. Ya kan? Sekarang warna hijau. Kalau ini berubah begini, jelas berpengaruh terhadap tangki 3 dan tangki 2. Tapi perubahan tangki 2 ini berpengaruh terhadap 1 enggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Berarti apa? Secara overall apa? NIT. Nah, NIT. both of them are NIT. Ya, keduanya adalah NIT. Overall ini Izin bertanya, Pak. Toha, silahkan Toha. Ya. Tapi nggak bisa dibilang campuran gitu ya, Pak? Campuran gimana, Mas? NIT dan IT kan. Oh, maksudnya mix, ya. gabungan Iya, IT mix, dan NIT. Mm-mm. Boleh kalau Anda bilang gitu, tapi pertanyaannya adalah secara overall sistem ini apa gitu. Overall, kalau ini jadikan satu, overall itu kan jadinya gini, Mas. Nah, overall. Ya, overall. Gitu ya, overall. Oke, sekarang Toha Syuhada. Stay tune, lihat ilustrasi berikutnya ya, Toha ya. Iya, Pak. Supaya Anda lebih jago, lebih paham. Toha, sebentar Toha, ini stilusnya saya ganti warna merah lagi ya Toha ya. Sekarang ini sistem A. Kita punya sistem A begini Toha. Sistem A gini ya Toha ya. Ini tank 1, tank 2,
tank 3, ini arus 1, arus 2, arus 3, arus 3, arus 4 ya, arus 4, arus 5, arus 6, arus 7. Misalkan di sini ada pemanas, di sini ada pemanas, kasih heater ya, heater pemanas ya. Lalu sistem B seperti ini. Arus 1 masuk tank 1, tank 2, ini tank 3, nah ini itu ya, arus 1, arus 2, arus 3, arus 4, arus 5, arus 6. Ini ada pemanas listrik. Toha. Ya Pak. Nah, Toha. A dan B mana yang IT, mana yang NIT? Yang interacting tank itu yang B Pak. Yang A itu non-interacting tank. Secara overall? Secara overall. Ya, oke. Secara overall. A adalah non-interacting tank gini. B gini. Ya Pak. Oke. Syah Putri. Nirwana. Iya, Pak. Setuju dengan Toha? Setuju, Pak. Mengapa setuju? Jelaskan. Kalau dilihat dari tangki 3, kalau misalnya ada perubahan di arus 6, Kalau misalkan yang A ini arus 6 berubah, misalkan ada perubahan flow di arus 6 gitu, maka terjadi perubahan karakteristik di tangki 3 dan di tangki 2, Pak. Di tangki 3, tetapi untuk di tangki 2 dan tangki 1 tidak terjadi perubahan. Nah, perubahan karakteristik tangki 2 perubahan karakteristik tangki 3 tidak berpengaruh terhadap tangki 1 dan tangki 2. Tapi kalau yang B gimana? Kalau yang B, Misalnya ini ada perubahan suhu di sini. terjadi perubahan, Pak, di tangki 2 dan tangki 1. Iya, karena ada Karena recycle iya. ya. Perubahannya ke sini juga ke sini. Kalau tangki 2 berubah, tangki 3 berubah juga, tangki Pak. 1 juga berubah. Juga berubah karena ada arus 5-nya. Ya. Jadi secara overall ini adalah NIT dan ini adalah IT. Itu ya. Ada question nggak? No question. Saya akan
memperlihatkan simulasi dengan Xcos ya. Simulasi dengan Xcos. Mudah-mudahan Anda bisa lihat. Sudah bisa lihat belum Xcos-nya ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Ini Xcos. Kita bisa membuat simulasi diagram blok loop terbuka maupun tertutup. Ya, ini palet yang sudah ada. Step function saya geret ke sini. Ya. Lalu fungsi transfer. Nah, ini fungsi transfer saya geret ke sini. Lalu kita rekam outputnya pakai ya scope. Waktunya kita atur, timingnya ya. Lalu ending ya kita atur juga endingnya. Nah, kita usahakan kalau kita gambar itu yang rapi ya. Kita buat blok diagram, buat apa saja itu yang rapi. Jangan pating pletot. Bahasa Jawanya itu pating pletot itu nggak rapi. Ya, di rapi itu kalau dilihat enak. Nah, kita punya fungsi transfer order 2. Ya, order 2 ya. Misalkan K-nya 1. Lalu kita punya to-nya 0,1. Tadi order 2 ya, kuadrat ya. Kali S pangkat 2. Plus 2 psi to ya, 2 kali psi-nya misalkan 0,1 ya, kali to-nya tadi 0,1 juga ya, kali S plus 1. Ini persamaan order 2. Nah, kelihatan nggak di tempatmu? Kelihatan, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Kelihatan ya. Ini kita konekkan, kita hubungkan ya. Lalu waktu ini kita atur. Nah, ini intervalnya kita buat incrementnya agak kecil biar nanti gambarnya smooth. Ya. Lalu kita akhiri pada waktu T sama dengan 20. Ya. Kita buat minus 2 sampai 2. Lalu 20 stop. Ya. Lalu pada waktu T sama dengan 10, tiba-tiba kita naikkan 1 unit. Maka responnya seperti apa? Ya kan? Responnya seperti apa? Ini kita run. Nah, eksekusi. Start nih. Tunggu. Nah, inilah responnya. Lihat, Anda lihat. Tadi damping faktor kan? Faktor peredamannya 0,1. Berarti responnya kurang redam. Ini respon order 2. Anda lihat, responnya kurang redam. 0,1. Sekarang kalau misalkan to-nya kita damping faktornya kita naikkan 0,8 misalkan, atau 0,6 lah ya, 0,6. Ini masih kurang redam, tapi osilasinya tidak sebanyak yang 0,1. Nah,
ya kan? Nah, jadi Anda bisa menggunakan XCOS untuk simulasi dinamika proses. Anda bisa ganti-ganti ini K, TO, dan seterusnya. Gitu ya. Ini bisa Anda pelajari sendiri. Kira-kira orde 2 seperti ini. Minggu depan kita lanjutkan pertemuan kita dengan pemodelan non-interacting tank ya. Demikian untuk pertemuan hari ini ya. Saya cukupkan. Terima kasih.